Maka kalau kita ingin memuhasabah, ingin mengintrospeksi, ingin mengevaluasi ibadah Ramadan kita yang tahun kemarin dengan tahun ini, di tahun ini kita harus lebih fastabiqul khairat, harus lebih kencang berlomba-lomba untuk menabung amal ibadah kita di Ramadan ini. Maka andai Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, tentu kita harus lebih sungguh-sungguh. Kita harus lebih banyak menabung amal ibadah kita di Ramadan tahun ini. Tinggal berapa hari lagi, Bu? Bapak-bapak, berapa hari lagi kita masuk Ramadan? Kalau Sya'ban ini di 28, 29, maka di tanggal 1 Maret Muhammadiyah melalui pimpinan pusat sudah menetapkan tanggal 1 Ramadan jatuh pada tanggal 1 Maret juga di tahun 2025 ini. Artinya Muhammadiyah melalui metodologi hisab sudah menetapkan jauh-jauh sebelum tiba tanggal 1 Ramadan. Tinggal kita menunggu pemerintah yang biasanya kemudian menggunakan metodologi ru'yatul hilal, ya, harus melihat dulu wujudul hilal baru menetapkan kapan akan dilaksanakannya puasa tanggal 1 Ramadan. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mempersoalkan itu. Tapi kita mempersiapkan itu harus lebih matang. Mau tanggal 1 Maret atau tanggal 2 Maret, kita semua sepakat puasa harus dimulai dari tanggal 1 Ramadan. Betul, Ustaz? Kita harus lebih mempersiapkan itu. Maka Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi mengatakan, al-kaisu, orang yang cerdas itu mandana nafsahu wa ma'atila lima ba'da maut. Orang cerdas itu orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya sebelum tiba datang kematiannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka bekallah kalian semua wahai hamba-hambaku dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu, berbekallah ketakwaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita, kalau Allah menghendaki kita harus berbekal dengan bekal takwa, maka Allah hadirkan Ramadan itu sebagai media, sebagai wasilah, sebagai wadah. Untuk apa? Untuk menggodok hamba-hamba ini agar menjadi orang bertakwa. Betul tidak ya Bapak Ibu sekalian? Ketika kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Masya Allah tadi Ananda membacakan kepada kita sekalian, kita teringat ketika perintah berpuasa. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ending daripada pelaksanaan ibadah Ramadan, ibadah puasa, ibadah tarawih, tadarus Al-Quran sebulan penuh di bulan suci Ramadan itu, endingnya agar hamba itu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan bekal terbaik bagi setiap hamba menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah dengan takwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 menit lagi ya, kita muhasabah. Saya teringat sebuah lirik syair nasyid yang dibawakan oleh Raihan era tahun 2000-an. Mungkin kalau Bapak Ibu yang suka dengan nasyid pasti ingat itu. Kita adalah insan yang diciptakan buat sementara. Kita adalah hamba
kita tangguhkan perintah waktu untuk menyembahnya. Ini sebuah intermezzo, tapi juga muhasabah bagi kita. Kalau kita inilah hamba, kita adalah insan yang Allah ciptakan, yang Allah hadirkan di muka bumi ini untuk sementara, buat apa berleha-leha? Kita introspeksi, kita muhasabah diri kita. Ya Allah, andai ini Ramadan terakhir, andai ini Ramadan terakhir bagi saya, bukankah ada di antara saudara-saudara kita yang hidup bersama kita Ramadan kemarin, lalu saat ini sedang tidak ada bersama-sama dengan kita karena sudah pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin besok kita adalah orang yang akan dipanggil oleh Allah setelah Ramadan tahun ini. Maka kalau kita muhasabah diri kita, introspeksi diri kita, ibadah Ramadan yang kita lakukan di tahun kemarin masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih belum sanggup secara maksimal melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kesempatan terakhir yang Allah masih memberikan kepada kita waktu. Sebagaimana kita menelpon seseorang, yang kalau saya menelpon seseorang itu berharap agar dia mengangkat telepon saya menelpon sekali dia tidak mengangkatnya, saya akan menelponnya lagi, dan saya memastikan bahwa nomor yang saya telepon itu tidak sedang sibuk atau nomor yang saya telepon itu tidak keliru. Maka saya akan mengulangi lagi dengan panggilan yang sama, tujuan yang sama, berulang-ulang. Agar apa? Agar apa yang saya inginkan bisa direspon oleh orang yang saya tuju. Begitulah kita kalau hamba datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni fastajib lakum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Berdoalah kepada aku, wahai hambaku, kepada aku, wahai hambaku, agar aku penuhi segala kebutuhanmu, segala hajatmu. Karena di saat sholat itulah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Rabb kami menyembah, dan hanya kepada Engkau juga kami memohon segala pertolongan, segala kebutuhan. Kalau kemudian kita mengatakan kepada Allah, hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mohon pertolongan, kenapa di luar Ramadan kita masih menjauh dari Allah wa Ta'ala? Kenapa di luar Ramadan, bahkan kita sebentar lagi masuk ke Ramadan, tapi kita masih jauh dari Allah Subhanahu